Jo. Sugeng rawuh para pamirsa sedaya wonten ing Nusa Wayangan. Kembali lagi bersama Medilang, Media Dalang dan teman-teman. Nanti sing mlebu ra kudu dalang, tetapi semua yang terlibat dalam satu seni pertunjukan apapun itu kita sing ono wayange pokoknya masuk dalam konten ini. Dan kali ini kita bersama dengan Mas Hanif Jowaniko di Medilang Nusa Wayangan yang kedua ini. Setelah kemarin bersama Mas Fakih Nur, dan kali ini masih ada kesamaan dengan Mas Fakih Nur, yaitu Mas Hanif memakai kaos rujit. Nah, ada apa hubungan Mas Hanif dengan rujit? Nah, sebelum itu selamat datang Mas Hanif. Terima kasih. Pripun kabare? Sehat. Oke, pastinya sehat. Basa-basi yang sangat oke. Ra mungkin rada ra oke ambek ono masalah karo kancaku, terlalu panjang. Ya, matur nuwun Mas Hanif. Selamat datang di Medilang di Nusa Wayangan Production, dan kali ini di beberapa episode ini Mas Hanif kita sedang berfokus untuk mengulik hal-hal terkait tulisan dalam kaos yang Mas Hanif pakai terkait rujit, yang mana adalah film tentang wayang movie produksi dari Nusa Wayangan yang disutradari oleh Mas Fakih Nur. Sebelum masuk ke peran Mas Hanif sebagai apa dan bagaimana seluk-beluknya dalam rujit ini, boleh perkenalkan diri dulu Mas Hanif. Wah, koyo nek arep interview kerja kae, silakan perkenalkan diri Anda. Nah, silakan Mas Hanif. Reng tahu interview. Ya, nama saya Hanif Jowaniko Putra. Apa menehi? Mas Hanif latar belakangnya sebagai seniman atau sebagai wirausaha atau wiraswara misalnya. Jadi di kesenian seluk-beluknya sebagai apa, terus terdekat ini atau mungkin studinya seperti apa, perjalanan kehidupan kesenian Mas Hanif. Oke, Nek. Tak ulangi ya. Saya Hanif Jowaniko Putra. Ben rada wangun ngono. Iya, Mas. Oke, take 2. Saya Hanif Jowaniko Putra, lahir di Jogja, mulai berkesenian rodo tenanan itu ketika nyanggar tari malahan Mas. Nyanggar tari di pas kelas 1 SD di YPBSM di Pujokusuman. Oh, gitu. Jadi berangkatnya dari tari, terus baru kui mungkin dengan uniknya gini Mas, ketika aku mendaftar tari ngono kae, itu kan biasanya yang laki sedikit dan memang sedikit waktu itu. Terus kok aku nggak tahu kenapa aku betah di sana. Di YPB SM. Apa itu Mas? Mungkin Pujokusuman. banyak yang belum tahu. Yayasan YP, Yayasan Pemulangan Bekso Sasminto Mardowo itu tinggalannya Romo Sasminto di Pujokusuman. Tekan itu. Nah, betah terus habis itu kok ketoke memang ada suatu apa jenenge panggilan untuk ketoke kita perlu maksudnya aku perlu mengulik lebih dalam tentang seni deh. Utamanya seni pertunjukan. Nah, sampai sekarang kok dilalah keterusan ke utamanya seni pertunjukan, sekarang juga rada lagi interest kepada dunia penulisan di seni pertunjukan. Itu sih sebenarnya. Oh iya. Jadi dasarnya Mas Hanif ini adalah seorang seniman tari. Seniman tari dari SD Mas, sudah masuk sanggar itu? SD kelas 1. Dari SD? Umur 7 nek gak salah. Wow, dari SD kelas 1 umur 7. Umur 7. Pada waktu itu saya masih kenakalan remaja loh Mas. Mas Hanif Belum, sudah Mas. belum ya? Belum ya? Kenakalan anak kecil. Oh. Saya baru nilep ke SPP itu. Padahal rung iso hitung-hitungane lho. Moco itu. Dasare tari nek dasare cah kendel. Nah, Cah kok saya dasarnya cah tari Mas Hanif Jowaniko Putra. Seniman tari yang mulai seluk-beluk kesenian tarinya mulai dari SD, mulai berkembang dan sekarang banyak berfokus dan belajar juga di penulisan dalam seni pertunjukan. Iya. Ya gitu lah. Dalam beberapa tahun terakhir Mas Hanif banyak pentasnya di tari atau seni pertunjukan lain atau bahkan musik atau seperti apa Mas? Mayoritasnya tari, cuman juga mungkin ngarahnya ke teater, dan mungkin beberapa itu aku juga
nggak tahu ini masuk pada medium apa, tapi aku dan teman-teman menyebutnya semacam kayak tari catur. Asik. Jadi aku juga nggak tahu itu maksudnya dance theater kah atau dance theater humor atau apa, tapi yang jelas di situ ada teaternya, ada humor dalam arti karikatural gitu, terus habis itu ada tarinya. Salah satunya itu. Terus habis itu juga selain pentas di atas panggung juga meng-create dalam arti misal koreografer atau sutradara maupun juga ya sidik-sidik sinau nulis naskah. Oh, artinya Mas Hanif ini tidak hanya di atas panggung tapi juga di belakang panggung. Betul. Oh ya juga termasuk ini di dalam Rujet ini kan berarti kan aku ora pure menari, bahkan sangat sedikit porsi menarinya, lebih ke acting. Oh, oke. Nanti kita akan bahas nanti. Part itu kita akan bahas nanti. Oke. Itu tentang Mas Hanif itu tadi. Bahwa seniman tari yang tadi tari catur itu nama apa, Mas? Apa Mas Hanif punya komunitas atau seperti apa? Akhirnya menjadi suatu kelompok seni. Suatu kelompok seni pertunjukan sing isine kuwi mau bangsono tari, tari catur. Ono tari ono catur. Ning itu tari catur iki catur sapa, Mas? Catur sinten lho? Untuk siapa ya? Catur Gusti, catur. Oh, catur Gusti. Edan terang. Edan ya awan-awan ini. Awan-awan loh iki. Oh, tari catur. Ya emang apa? Kalau dari penemuannya itu karena basicnya kebanyakan dari tari, tapi juga semua karyanya itu karikatural atau humor gitu. Terus kita wangun deh tari catur gitu. Oh, oke. Itu sudah banyak pentas-pentas juga ya, Mas ya? Alhamdulillah, keliling desa. Keliling desa. Wah, lho iki justru kearifan lokal seniman sing ngabdi karo masyarakat itu ini. Tapi besok Juni malah iklan nudur iklan. Apa-apa, Mas? Apa, Mas? Kita kesampingan Rujet wae. Justru malah rasa bahas Rujet. Bahas tari catur wae. Kita akan pentas ning TBY tanggal 20 Juni di 20 Juni. Di Parade Teater Lini Masa. Parade Teater Lini Masa. Oh, oke. Silakan boleh dibeli tiketnya besok apa misalnya gratis datang saja 20 Juni. Rasa nonton Rujet nonton wae. Ketingis promosi Rujet lho. Promosi liyane lho. Oh ya, sorry ya. Oh, oke. Tapi yang menarik, Mas, nek masalah tari ya. Iki bocor aja suara azan nih. Oke, pesan-pesan tadi sudah terlewatkan. Pesan-pesan yang mengademkan hati tadi. Yaitu adalah azan kita menghormati dulu. Nomor 1 menghormati, kedua karena audionya memang bocor ya. Jadi Nanti barusan Mas Hanif juga menunaikan. iya, Mas Hanif juga tadi harus sholat dulu sebentar. Ini kok kayak rabutu ya, Mas. Jadi padha wae ora seger ya lho. Baru wudu seger ya. Belum. Tadi nilai dan gitu. Oh, tadi obrolannya berhenti dan tertunda pada komunitas-komunitas dari Mas Hanif. Salah satunya tadi tari catur, komunitas seni pertunjukan. Terus saya juga lihat di Instagramnya Mas Hanif ada komunitas lancur atau ngelancur. Itu komunitas apa, Mas? Itu komunitas seni pertunjukan juga. Seni pertunjukan juga. Berangkatnya maksudnya para anggota-anggotanya itu berangkatnya dari tari semua. Dari tari. Kebanyakan mereka SMKI tari. Oh, ya. Aku tok sing ora. Oke, menarik. Nek latar belakang studine Mas Hanif itu apakah pernah sekolah seni selain ikut sanggar tadi ya, Mas? Itu gimana, Mas, dari SD, SMP, apa terus SMKI terus isi dan lain sebagainya pripun, Mas, perjalanan nih studine? SD saya di Kauman, terus habis itu SMP di Terban, SMP 8. SMA-nya di Wirobrajan, SMA 1. Teladan berarti wong pinter Mas Hanif lah. Yo, doakan saja. Oh ya, doakan. Mimitan. Oke, aku mau sakit wong teladani lho. Lulusan rada piye. Oke, terus berkuliah di pendidikan tingginya? Sempat kuliah di ISI Surakarta. Sempat kuliah di ISI Surakarta. Okay. Artinya belum lulus. Belum lulus. Artinya mungkin
wah, aku tanpa sinau wis iso ya. Enggak, Ora ya, Mas? kayak gitu. Tanpa sekolah, maksudnya kan kita mencari ilmu tidak hanya sekolah formal ya, Mas. Benar. Sekolah pun belum tentu sinau. Iya, betul sekali. Artinya pembelajaran kan tidak hanya di dalam ruang kelas dan mungkin banyak juga saya mengamati seniman-seniman di Jogja maupun di seantero Indonesia ini yang memang berangkatnya bukan dari sekolah-sekolah seni dan akhirnya bisa dalam tanda kutip bersaing dan berdinamika bersama orang-orang seni juga. Salah satunya Mas Hanif ini yang komunitas-komunitasnya juga banyak bersama orang-orang seni yang lain lah carane. Mas Hanif yang tanpa latar belakang misalnya udah cah SMKI, Tapi ya itu tadi sempat sekolah di ISI Surakarta. Oh iya. Tapi Mas, ketika masuk di sekolah seni diisi itu tadi sempat ada keminderan nggak sih Mas Hanif? Enggak sih. Jujur ya nek pada waktu itu mungkin minder dalam arti kan karena dilelah aku di Surakarta ya. Sebelumnya banyak belajar tari tradisi itu Yogyakarta. Nah di Surakarta kan yo gelem ra gelem sinaune Surakarta. Ming rada kalsok lah ya Mas. Aku kudu ngetutke gaya Surakarta nih seperti itu. Ming itu tok. Tapi yo aku berusaha minder itu tak ojo lah buat apa minder iki padha-padha mangan sego jugaan. Walaupun ono sing sego kucing kalau sego goreng. Aku salah satunya sego kucing. Iya. Artinya perjalanan seorang Mas Hanif dari melu sanggar sing carane yo jondeles ya Mas di YPBSM di Pujokusuman terus kemudian kuliahnya malah sempat kuliah di Surakarta dan mungkin perjalanan itulah yang membawa Mas Hanif sampai di titik inilah carane. Pembelajaran lintas gagrak, lintas relasi carane, lintas provinsi dan membuat Mas Hanif artinya bisa kemudian berproses dalam banyak sekali komunitasnya Mas Hanif, seni pertunjukan, seni tari sampai ke seni teater dan di belakang layar juga Mas Hanif banyak berkecimpung di situ. Oke, kalau ngomong ke tari Mas karena Mas Hanif sebagai seniman tari, saya malah Mas. Harus ngomong apa tuh? Saya malah bingung. Tapi Mas Hanif, ono tari sing justru oke neng bank Mas. Jadi kesenian neng bank kuwi ono tari-tari Mas. Apa tuh? Tari tunai. Tari dong. Tari. Aku miar ngomong kayak kuwi ya lho, mane-mane lho ngene iki apa ya? Golek momen. Tapi itu tadi pembelajaran yang dilalui, laku yang dilewati oleh Mas Hanif dari sejak kecil berproses kesenian, tari di sanggar mulai dari umur 7 sampai sekarang sudah umur berapa Mas Hanif? 24. Akhirnya selama belasan tahun berproses dalam dunia tari, dunia kesenian, dalam pembelajaran lintas gagrak maupun lintas relasi di Surakarta dan Yogyakarta bisa membawa Mas Hanif sampai pada titik ini. Titik di mana Mas Hanif menjadi aktor utama dalam film Rujit. Tepuk tangan. Ya. Pernah nyangka nggak Mas Hanif bisa jadi aktor utama di film Rujit? Jujur nggak nyangka sekali. Nggak, berlebihan. Nggak. Yang jelas saya rada disclaimer sedikit ya. Maksudnya titik ini menurutku justru aku baru akan memulai. Asik. Dalam arti tadi berdinamika dan sebagainya itu pra. Dan sekarang ya pra. Maksudnya sekarang aku tetap harus memulai bukan mulai kembali tapi tak pikir titik ini juga suatu batu loncatan untuk loncatan berikutnya yang lebih tinggi. Semoga doakan saja. Nah, kaitannya dengan pemeran utama dalam film Rujit itu ya kebetulan kenal Mas Wake, kenal produsernya juga Mas Ardi dan tidak Mas Gagi kok iki ono naskah tugas akhir. Oke. Nek kowe dadi iki piye? Jebul aku kon memerankan itu. Nah, di satu sisi gini, merodok cerita sedikit tentang karakternya juga. Oh Mas, masalah Mas. Kan Rujit iki
ono spoiler ngono iki apa? Tipis-tipis lah Mas. Tipis-tipis ya. Oke. Sebelum itu kepada pemirsa, dari kemarin kita ngobrol dengan Mas Fakih Nur, sutradara dan carane pemrakarsa proyek ini. Beliau banyak menceritakan tentang tokoh utama itu, yang mana adalah Romo Bargowo, sing dengan gangguan mentalnya dia, dengan kerujitan hatinya dan pikirannya dia, perbuatannya dia, dan representasinya dalam film Rujit ini ada dalam diri Mas Hanif. Jadi Mas Hanif di sini sebagai Romo Bargowo. Wah, makanya ketok kejem banget ya dari kemarin ini ya. Aku gitu. Hatinya Hello Kitty. Hatinya Hello Kitty. Ya, makanya justru itu Mas, ketika didapuk dan ditawar untuk main ini, menurutku ini challenge ki. Dalam arti ini kalau aku pribadi ini rada peran susah yang rada untuk apa ya? Untuk kehidupan sehari-hari ketoke agak jauh. Kan Romo Bargowo kuwi mau kejem tur jane edan terus anake. Nah, alhamdulillah edanku ki ora koyo nek dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa disebut ODGJ ya Mas. ODGJ. Si Romo Bargowo. Si Romo Bargowo itu. Mungkin istilah kerennya ya penyintas mental illness lah. Bener. Perlu dampingan psikiater, psikolog gitulah. Nah, alhamdulillah sejauh ini psikolog dan psikiaterku adalah teman-temanku dan kegiatanku sehingga asik, keren banget, sumpah keren banget. Nah, gue sehingga sebenarnya tokoh Romo Bargowo ini, wah aku kudu belajar lebih. Bagaimana sih aku bisa memerankan itu dengan apa yang diminta oleh naskah ini atau apa yang diminta oleh Fakih. Nah, nggak nyangkanya di situ. Kita blegerku ngene iki, kita apa keseharianku iki dipandang rada kender apa piye ya. Itu aku juga kok bisa dapat peran ini. Bisa dapat peran itu. Salah satunya rada kagetnya ning ngono sebenarnya. Kalau di pertanyaan adalah anu enggak sih? Kaget enggak sih dalam itu ning nggon nih. Iki aku rada kender apa ya? Aku sering meneng iki dirasa piye ngono mungkin ya. Tapi kan bukan berarti anu Mas, karena perannya seperti ini terus ketoke representasi ini Mas Hanif karena podo kesehariannya kan bukan berarti seperti itu. Mungkin Mas Hanif akhirnya ketiban campur untuk jadi Romo Bargowo bukan karena sifatnya seperti Romo Bargowo, tetapi sangat mumpuni untuk memainkan peran Romo Bargowo. Wah, dianggap produser dan sutradaranya seperti itu. Ya, semoga. Jadi rada kaget ya Mas awal ya kok oleh peran Romo Bargowo. Rada sithik. Oh. Ora sing ora ya Mas, terlalu berlebihan ya. Nek di Mas Hanif mungkin sebagai penari atau seniman seperti seni pertunjukan, pernah sekontras ini enggak untuk menjalankan satu peran di proyek-proyek sebelumnya? Kalau di belakang malah pernah. Di belakang manggung malah pernah. Maksudnya aku meng-create suatu alur cerita atau naskah itu tadi pernah. Cuman kalau memainkan aku nggak tahu itu kontras atau enggak. Kayak tokoh-tokoh atau peran-peran yang misal kayak ada kecul humor itu aku nggak tahu, tapi aku enjoy di situ. Maksudku kita nggak terlalu bertolak belakang kalau sebagai pemeran ya. Tapi kalau meng-create itu beberapa ada. Peran-peran kejam ya caranya ya Mas ya. Nah, yang peran-peran kejam mungkin beberapa rada antagonis ada pernah, tapi itu tadi kalau sing rada kontras dengan kepribadian sehari-hari. Itu ya itu create di belakang panggung, create naskah. Tapi kalau di atas panggung atau di depan kamera sangat jarang ya Mas. Belum pernah ya? Jarang. Dikit. Berarti secara zona nyaman sebenarnya Mas Hanif ini zona nyaman seperti yang dikatakan Mas Hanif, bahwa neng peran-peran gecul, peran-peran komedi, peran-peran humor caranya, makanya di komunitas tari catur juga tadi malah nyaman ya Mas caranya ya. Aku nggak terus nge-frame diriku seperti itu ya, tapi selama ini yang peran-peran yang aku rada enjoy itu misal gecul, terus habis itu tenang, maksudnya malah justru ning kok kita rupane ora cocok ya. Tapi aku menikmati itu peran-peran sing rada kalem, tentrem ngono iki aku, dan gecul itu peran-peran sing aku enjoy, tapi aku tidak mengklasifikasikan diriku hanya di situ. Aku pengen belajar lebih dan sebagainya di
di luar itu pun makanya termasuk Rujet ini challenge yang menarik buatku. Berarti Rujet ini termasuk termasuk Mas Hanif sedikit keluar dari zona nyamanku. Biasanya aku enjoy di peran-peran tidak seperti Romo Bargowo ini dan kemudian harus masuk ke peran Romo Bargowo ini. Iya. Bagaimana Mas Hanif kemudian sing biasanya memerankan tokoh-tokoh sing Mas Hanif enjoy tadi, terus memerankan Romo Bargowo, observasi dan pendalaman karakternya gimana Mas? Yang jelas dari arahan sutradara dulu, maksudnya dari naskah itu kebutuhannya seperti apa, terus baru aku mencari referensi-referensi, misal kayak ya itu tadi teori-teori tentang gue mau ODGJ, biasa sih orang dengan gangguan mental yang di-trigger oleh ketidakharmonisan keluarga, terus habis itu mungkin video-video juga sih gini aku kelingan Mas Ardi kita ya dan Fakih itu ngasih referensi film. Referensi filmnya Joko Anwar. Yes. Yang judulnya adalah Pintu Terlarang. Itu ya ternyata sedikit arahnya ke sana pemeranan si Romo Bargowo itu si Fahri Albar ya Mas ya? Yes. Iya. Sing ketangkap narkoba ya. Aduh, aku orang gitu bedane. Gini deh. Iya, jadi referensi-referensinya secara film, terus habis itu tadi aku membaca psikologi orang teori-teori itu kayak gitu. Dan ya mungkin sayangnya kalau boleh menyayangkan waktunya aku kurang panjang untuk Mas Hanif mendalami karakter. Untuk observasi, terus akhirnya menginternalisasi ke diri gitu. Itu ya alhamdulillah ketika pakai utamanya itu juga rodo kita butuhnya semini. Porsinya sudah jelas lah ya Mas ya. Dari pakainya seperti itu dan semoga nanti jadinya dan saya harap oke. Biasanya memang seorang seniman sing top well itu merasa satu proses itu seringkali kurang panjang. Nah, biasanya kadang seperti itu. Untuk mendalami karakter butuh keeffortan yang lebih dan lain sebagainya. Nek mungkin Mas Hanif menganggap proses ini kurang panjang untuk mendalami karakter, misalnya dilalah pada waktu itu prosesnya lebih panjang dan sesuai dengan porsinya Mas Hanif akan melakukan apa di pendalaman karakter itu? Yang jelas observasi langsung sih aku pengen. Kepada person misalnya atau gimana Mas? Misal dolan neng Gracia terus hari itu kita aku perlu gitu Iya. Nah, kemarin kan tidak ada mengarah sing observasi langsung dan sebagainya. Itu referensinya hanya film, terus habis itu teori video sekilas entah dari YouTube atau apa tentang psikologi mereka berarti banyak mungkin melihat media lah Mas, entah media tulis kayak tulis ilmiah atau malah visual lah, mungkin film atau apapun gitu ya. Kemarin dan karena aku merasa itu perlu kebetulan sebelum Covid 2019 atau 18 aku lupa ya, itu sempet dolan nenggon salah satu pesantren gitu tapi khusus ODGJ. Dan itu ada satu sel khusus dan hanya satu orang. Gue emang sempet coba kita wis rada ini dari dari yang pengasuh ya. Sempet iki kita wis rada lerem. Yuk digabungi karo liyane. Sisuke ana sing sirahe bocor. Ya ampun. Nah itu mereka pengasuh cerita begitu. 2 kali nek enggak salah sempet coba dikeluarkan tapi ya kuwi sangat nyerang kiwa tengah dan sebagainya seperti itu. Dan ketika aku ndelok ngono yo memang ini datar. Ini bener-bener datar. Pondone carane datar ya Mas. Pondone datar tapi oleh ngomong ki bengok-bengok tur kayak cantas dan sebagainya tapi ini datar. Cantas terginas. Terginas medeni ngono. Kayak ya psikopat mungkin ya Mas ya. Mungkin datar tapi ngerti-ngerti
menyakiti orang lain. Mungkin itu. Dan Mas Hanif melihat sendiri ke pesantren. Iya. Ya salah satu terus akhirnya ketika di saudara ini aku juga rada merecall memoriku ini. Langsung teringat masa itu ya. Tapi kan menurutku tetap masih harus setidaknya kembali meneh lah ning kono. Khusus untuk internalisasi. Nek kemarin ya kunjungan tok ora terus aku mengobservasi lebih seperti itu sih. Oh, mungkin yang menarik adalah juga pendalaman karakter masing-masing aktor aktris kan mungkin berbeda. Mungkin besok ketika ngobrol dengan Mbak Heni juga itu mungkin juga berbeda. Kalau mungkin Mas Hanif hanya cukup atau terbatas pada melihat media atau membaca satu-satu teori atau karya tulis, mungkin Mbak Heni observasi langsung ke orangnya misalnya, orang-orang di sekitarnya. Tapi kemudian Mas Hanif kan butuh effort lebih untuk itu dan waktunya terbatas. Iya. Ini akan lebih menarik ketika waktunya panjang, produser dan sutradara mengizinkan Mas Hanif juga untuk kemudian observasi di tempat yang lebih, wah ketoknya aku menemukan peran Romo Bargowo di sini, misalnya di pondok pesantrennya itu atau di rumah sakit jiwa itu akan lebih menarik juga ya Mas. Dari mengizinkan, lindungi. Ya itu ada sel khusus sing emang orang ora oleh mlebu. Iya. Karena jadi setelah observasi dan setelah syuting itu pun harus ada pendampingan psikologi lagi untuk benar. Iya. Oh ya lindungi sih. Keluar dari karakter yang ada di. Jadi di satu sisi berarti ora dawa iki rada untung Mas. Iya. Ndak kebacut eden. Iya, itu juga kan misalnya proses-proses film misalnya Joker yang sampai bener-bener sekurus itu dan kejiwaannya sudah kena mengurung diri di kamar bahkan sampai meninggal dan lain sebagainya. Untungnya mungkin Mas Hanif tidak terlalu panjang itu ya. Nah, terus ngobrol tentang itu Mas, ini yang mungkin saya sering tanyakan juga ketika ngobrol dengan aktor atau aktris dalam satu peran film atau teater. Mas Hanif punya tips khusus nggak untuk masuk ataupun keluar dari peran, misalnya nek Dian Sastro nggon gadis kretek selalu membau parfum mawar ben masuk sebagai jengyah. Terus banyak peran-peran lain sing ngrungokke musik atau memakai satu busana tertentu atau memperagakan tertentu untuk masuk dalam pintu peran lah. Nek Mas Hanif ono tips-tips khusus lah Mas? Sejauh ini sing tak lakukan mungkin kebiasaan panggung ya. Ketika dalam hal ini film ketika tetap aku mungkin membutuhkan beberapa waktu ketika sebelum panggung untuk fokus. Terus ketika masuk panggung wis kudu dudu aku dalam hal ini. Nah, terus ketika di film berarti ketika in frame. Aku belum menemukan metode khusus yang aku untuk masuk, misal kayak aku untuk masuk ke Romo Bargowo ini harus apa sih dan sebenarnya aku selain apa persiapan in frame untuk in frame kemudian terus akhirnya keluar lagi ketika out frame ya wis Bargowo di sisi itu aku belum menemukan itu secara khusus. Jujur aja seperti itu. Berarti ketika pengen masuk ke peran Romo Bargowo mungkin ya Mas Hanif hanya cukup hening atau memperagakan sesuatu atau piye Mas? Masih kalau itu masih pada ini tertentu apa jeneng adegan-adegan tertentu. Misal kayak ketika pada waktu iki Romo Bargowo harus ketok kereng karena meh mateni sesuatu. Bangunku sebelum in-frame kudu aku wis sengit banget karo bocah iki. Imajinasi ya Mas ya. Membayangkan wah bocah iki tak sengiti banget iki. Dan ini cara tak pateni. Dan ya mungkin aku sendiri kaget ketika pada Day One ya, nggak salah. Day One itu berapa posisi ya? Spoiler City ya. Ada apa? Shoot untuk adegan itu tadi. Ingin membunuh seseorang yang salah satunya men-trigger dirinya menjadi penyintas itu tadi. Nah, di skrip itu tidak ada suruh apa mengeluarkan suara dan sebagainya, nggak ada. Nah, tapi ketika action maju dan sebagainya kan bilang gue kapak toh. Ketika mengayunkan nih ngerti-ngerti bunga aku Mas. Tanpa Mas Hanif sadari. Oh, ya sadar nek Mas. Tak kira koyo wong kesurupane lho tiba-tiba. Tapi maksudku sadare bar kuwi iki lho, aku mau kaget deh aku bisa bunga ngono lho. Salah satunya itu. Maksudnya
tanpa ora based on script ngono lho Mas. Enggak, Ya. oh. Oh ya wis, berarti pendalaman karakter Mas Hanif oke juga untuk masuk ke itu. Si Hanif pun langsung kaget juga. Woi. Udah. Weh, lewatin terus ini. Ayam. Oh ya, ini salah satu cerita menarik juga dan ini juga belum diceritakan Mas Hanif di podcast lain. Karena podcastnya hanya satu. Eksklusif. Ini mbok menawa sesuk mojo. Apa ngono iki ya. Oh halah, oh ya. Sering kali dan itu beberapa kali juga ketika wah kita Rama Bargowo ngene-ngene ketika maca skrip dan ketika memerankan di depan kamera kok aku merasa bukan diriku yang sebenarnya. Kadang merasa ngono kira Mas. Iya, ketika terus akhirnya review kan. Oh, aku ngene to gitu. Oh. Itu fun fact-nya ngegetke wong sak kampung ya. Fun fact-nya ngegetke wong sak kampung. Wong sak kampung. Kayak ngopo ya Mas? Niku syuting deh. Oh, bahkan sampai orang kampung berdatangan untuk memukuli Rama Bargowo karena darani tenanan. Dari mata ini tenanan. Ora kanthi memukuli. Ya. Dimukuli yo. Sana syuting iki enggak. Kesane syuting iki jan mengganggu masyarakat sekitar lho. Tapi bener wi wong aku sebagai kan aku produser. Aku running set to. Aku jauh di lokasi yang berjarak satu rumah dari setnya. Nah itu emang nganggo bengok barang loh kan. Padahal setnya aduh pinggir kali. Oh iya menarik. Terus melihat dari background Mas Hanif sing tari itu tadi. Kan ini film ya Mas yang mana banyaknya yang peran atau mungkin dialog. Nah, gimana Mas Hanif terus kemudian aduh aku biasanya iki nari ya. Kok iki kon dialog apa iki kon memainkan mimik wajah atau mungkin di Rujit ini banyak geraknya juga seperti apa Mas? Ya kebetulan di basic tari sebelumnya juga sing aku pelajari juga ada pemeranan di situ. Dan ya walaupun media untuk berekspresinya lebih kepada tubuh ya. Nah, dalam hal ini pemeranan apalagi film kan menuntut untuk detailing mimik wajah, terus itu gestur-gestur. Nah, itu sing mungkin aku pelajari lebih di proses ini gitu. Tapi itu tadi untuk dasaran mengeluarkan ya benar. Dasaran untuk aku harus berperan sebagai siapa itu ya memang dalam tari pun juga sudah ada sebenarnya. Tinggal bagaimana medianya itu difokuskan ke apa mimik wajah atau hanya gestur dan sebagainya. Gitu. Kali ini fokusnya banyak kepada mimik wajah, gestur, terus dialog juga Mas. Enggak, kalau saya kebetulan. Ya bengok kuwi mau ngerti bengok kuwi mau. Oh, bahkan satu film ini berarti Mas Hanif sebagai Rama Bargowo enggak dialog sama sekali. Enggak. Bengok guyang-guyu ambegan ngene. Wow, itu justru menjadi tantangan tersendiri juga ya Mas. Kadang kan dialog untuk membangun ekspresi juga kan. Di satu sisi tantangan, di satu sisi juga ada kebiasaan yang terbawa. Maksudnya itu tadi ketika tari itu mediumnya adalah gerak sehingga pengekspresiannya itu bukan pada dialog dan sebagainya. Nah, dalam ini pun apa lengarani film ya ora bisu-bisu amat ya karena ono bengoke. Itu tadi kebiasaan mengekspresikan bukan lewat dialog itu juga agak membantu sebenarnya. Wow, oke. Mungkin juga sebanding dengan yang dialami Rama Bargowo dan keluarganya. Tidak banyak mengekspresikan satu masalah dengan dialog atau ngobrol. Ya, benar. Mungkin representasi dari sutradara dan produser mungkin kepikiran itu juga. Ya Mas mungkin Mas kayak wah Rama Bargowo dan keluarganya ini menengan, saling ngobrol ketika ada masalah. Dan itu terrepresentasi pada filmnya. Mau anaknya mengguyu, sedih nangis, bengok. Yang terdengar seakan-akan hanya itu dalam keluarga itu. Tidak ada kamu hari ini ada masalah apa? Ayo cerita sama ayah, cerita sama ibu, cerita. Selain itu komunikasinya sudah ke reveal di teasernya juga. Oh iya. Kemarin kan sudah di-upload juga teasernya ya Mas. Mas Hanif di situ terlihat sangat depresi, terlihat sangat
tertekan dan pastinya terujit hatinya dan pikirannya melihat dan hanya mendengar dari background suara saja banyak yang sudah ke-trigger Mas. Melihat suara tampar-tamparan, melihat suara perabotan rumah pecah, bola pecah kuwi, terus melihat apa ya adu mulut sing seperti itu. Jangan-jangan mungkin yang terdengar di keluarga Rama Bargowo ya mung kaya ngono kuwi ya Mas. Bahasa piring dan yang di bahasa kekerasan lah. Yang diceritakan atau ya cerita latar belakang sempat kan Fakih dan juga Ardi menceritakan latar belakang keluarga itu ya ngono kuwi. Oh iya. Broken home lah. Broken home lah cara saiki ya Mas ya. Cara saiki ya kaya ya normal diin jaksel lah. Iya lagi. Ya lagi. Oh ngene ya. Aneh. Nggih malih. Walah, oh iya. Tapi mungkin ketika banyak yang mendengungkan dalam artian banyak yang self proclaim broken home, keluarganya broken home. Harus nonton ini sih. Iya. Nonton Rujuk karena aku sendiri ketika kemudian broken home ini saat durungnya aku main kata-kata drop. Tapi begitu aku ikut proses Rujuk ini, aku jadi ngerti banget broken home ini ternyata sengeri itu dan nggak ada yang ketika itu sudah terjadi kita rawani deh cerita ke neng wong dan memproklaim bahwa aku itu broken home. Nah itu Iya. Ngeri kan. Dan ya lagi-lagi itu bahwa ketika mungkin nanti teman-teman semuanya akhirnya menonton film ini, menonton Rujuk ini, mereka juga akhirnya bisa empati dengan para penyintas mental illness, dengan para orang-orang di sekitar kita yang ternyata jarang berkomunikasi dengan keluarga, jarang cerita, jarang dialog, dan bahkan sering ngeklaim sebagai aku ki broken home, tapi orang-orang menanggapinya halah mingko ngono, gitu. Yang mungkin yang Bargowo perlukannya adalah rangkulan toh. Rangkulan sebenarnya. Nah, itu ya mungkin dengan proyek film ini bisa mengarah kepada apa? Edukasi itu atau seperti apa nanti lebih makanya bisa ke produser atau Iya dan seperti yang Mas Haneng sebutkan tadi bahwa ketika menonton ini kita melihat bahwa si Bargowo ini butuh rangkulan. Benar. Makanya itu juga ajakan kepada penonton semuanya bahwa untuk yuk temenin Bargowo. Oke. Bisa ajak penonton Mas, yuk temenin Bargowo. 1 2 3. Itu nih. Hadirat organik. Artinya nemenin Bargowo bukan hanya nemenin Bargowo dalam peran yang diperankan oleh Mas Hanif, tetapi menemani Bargowo lain yang tapi juga ada. menariknya gini Mas. Selain juga sebagai selain juga edukasi untuk merangkul, juga mungkin edukasi untuk teman-teman itu ketika ada sesuatu carilah teman untuk bercerita dan sebagainya. Jadi ya laki-laki tidak bercerita itu mungkin tapi nek emang rodok mentok ya mbak cerita itu ora masalah ngono lho. Ya tidak menurunkan derajat seorang pria juga gitu loh ketika bercerita kan. Iya benar. Karena itu juga ya menurutku sharing itu juga menyembuhkan juga. Sharing is caring ya Mas ya. Tapi nek sampean sendiri Mas Hanif kalau misalnya di real life ini tidak sebagai Bargowo ya ini. Di real life kalau misalnya Mas Hanif itu lagi bunek ada permasalahan yang menurut sampean abot itu sampean cerita enggak ya? Gawe karya Mas. Gawe karya asik seniman ini lho elegan bro membalas dengan karya lho. Oh ya dan mungkin gini Mas kita ngomong karena ini di Nusa Wayangan di Medilang Media Dalang di mana Dalang adalah salah satu dan mungkin satu-satunya pencerita dalam satu pertunjukan. Ketika ngomong ke lo laki tidak bercerita tapi ngomong kuwiro Dalang mungkin Dalang akan tersinggung dalam nilai filosofisnya sebagai pencerita. Lah aku setiap pentas ini bercerita bener. Semua seniman saya kira ya Mas penari menceritakan dengan gestur, Wiyogo menceritakan dengan musik, Dalang menceritakan cara eksplisit dengan kata-kata. Lah laki-laki kok rakon bisa cerita. Tapi mungkin juga Mas. Bercerita di sini juga harus kita maknai lebar juga. Misal kayak ya teman-teman atau pria itu tadi khususnya ya
perlu menemukan wadah untuk bercerita, apapun itu bentuknya. Misal ya termasuk teman ngobrol salah satunya, terus habis itu tulisan maupun karya dan sebagainya. Kita teman-teman perlu membutuhkan itu. Oh, iya. Perlu itu, perlu membutuhkan. Perlu itu. Oh iya. Tidak efektif ya. Perlu membutuhkan itu. Perlu itu. Mungkin juga itu nganu Mas nek ngomong sedikit menyinggung sedikit agak relevan dengan yang beberapa tahun terakhir santer di Yogyakarta masalah kelitih. Para pria-pria ini banyak menyakiti seseorang yang tidak dikenal dan tidak tahu bersalahnya seperti apa orang-orang ini. Tidak ngincer sesuatu, dia hanya ngincer aku bisa menyakiti orang. Jangan-jangan cara dia bercerita seperti itu, Mas. Berarti tambahin di garis bawah ini menemukan wadah bercerita yang tidak merugikan orang lain. Oke. Termasuk yo berkarya kayak Rusi dan sebagainya itu salah satu proses bercerita yang tidak merugikan orang lain. Iya. Tapi perlu keberanian dan kejujuran yang ya benar. Tentu. Dan nek ngomong ke Rama Bargowo aku ya terus kelingan jangan-jangan Rama Bargowo pada zaman itu ya disebutnya klitih ya loh. Ketemu wong begal dipateni. Tapi nek begal kan lebih njaluk sesuatu Mas. Iya bener. Kowe nggawa motor, kowe nggawa harta benda, nyawa, bondo apa wanita ngono kae to. Nah, tapi kan Rama Bargowo enggak punya pamrih apa-apa selain untuk melampiaskan emosi diri sendiri. Bener. kowe apa? Ketoke lain ning Yojo ya. Wait. Jangan-jangan Bupati ini Romo Bargowo pas ditakoni, Bupati ini Romo Bargowo Mas, pas ditakoni, "Loh, itu gimana Romo Bargowo kok mateni wong-wong ning dalan apa dibacoki dikapaki misalnya laton dikapak?" "Oh, tidak, Romo Bargowo itu orang kreatif, Pak." Jangan-jangan Bupati ini Romo Bargowo tapi loh pada saat itu kan kita tidak tahu, makanya biar tahu gimana respon Bupati Romo Bargowo nonton Rujil. Besok ada peran juga, kebetulan bupatinya wanita. Waduh. Iya. Oh iya. Tapi yo kemarin ngobrol dengan Mas Fakih si sutradaranya itu juga akhirnya ngenes sendiri ya Mas, melihat peran Romo Bargowo. Dan nek Mas Hanif sendiri memerankan iki terus dadi mungkin overthinking lah Mas, kayak Bali, waduh aku kok oh iya ternyata ya ngono kayak, atau ketemu pelajaran atau hal menarik apa Mas ke proses Rujit ini Mas? Lebih ketika nek misal ngomong ke bukan rannya bukan evaluasi tapi ke anu ya apa bisa dikatakan refleksi dari proses ini, terus akhirnya ada perenungan, justru malah sing rodok besar adalah bersyukurnya sebenarnya. Ya alhamdulillah masih ada lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, masih ada lingkungan yang mendukung hal itu. Mendukung hal itu maksudku itu tadi bisa ada wadah bercerita dan sebagainya, dan juga support lah dengan apa sing dikatakan pertumbuhan mental dan sebagainya. Itu aku jadi lebih bersyukur aja lahir dari keluarga yang alhamdulillah fine aja gitu. Salah satunya itu. Dan nomor 2 juga akhirnya itu tadi justru timbul empati terhadap orang-orang sing seperti itu, apalagi ketika terus akhirnya bercerita kepada secara personal, terus bercerita neng aku dan sebagainya. Karena terus terang mungkin aku ketika refleks permenungan di dalam diriku ya, aku merasa Mas biyen-biyen ketika diceritani ya solusinya apa kayak kepiye lho. Tapi kan ternyata langsung ya Mas ya. Mas, tapi kan ternyata bukan hanya itu yang dimaui orang pencerita itu loh. Bukan hanya itu yang dimaui para sing sebenarnya membutuhkan support dengan didengar dan sebagainya. Ternyata kan mereka rada membutuhkan itu loh. Tidak hanya solusi langsung. Apa meneh sing rada nganggo teori-teori ngene iki ndake-ndake, wah kuwi malah tambah jeblok ya Mas. Bisa. Ternyata kan seperti itu. Sehingga ya aku mulai sinau meneh iki nek misal ada orang bercerita berarti kudu piye sih dan sebagainya kan gitu. Asik, berarti film Rujit ini ya cukup membawa peran juga ya Mas dalam kehidupan Mas Hanif. Tentu setiap proses aku berusaha untuk mengambil sesuatu yang bisa dipelajari.
apalagi yang menonton besok. Yo, Selain empati dan kemudian peduli pada mungkin teman-teman di sekitar pemirsa semuanya yang dalam tanda kutip menyintas hal-hal seperti itu tadi, kemudian mereka juga merefleksikan diri, oh aku bersyukur yo, aku iso urip ora sengenes Rama Bargawa, keluargaku yo fine-fine wae. Walaupun aku ora ndek duit itu misale. Ora ndek duit kan akeh kancane, Mas. bener. Sing penting kuwi ya duit penting sih tapi. Ya tapi hidup apa ya maksudnya bisa masih hidup kita pikir dan iso ketemu kancane wis sehat-sehat. Iya iya. Dari tadi Mas Hanif juga menggarisbawahi bahwa bercerita dengan teman. Di awal tadi sebagai perkenalan juga bahwa Mas Hanif psikolog dan psikiaterku ya teman-teman di sekitarku karena kayak. Berarti kultur bercerita itu sudah ada juga dalam kehidupan Mas Hanif ya Mas ya. Sepertinya ya. Salah satunya juga bercerita dengan karya-karya itu tadi. Ya. Oke, keren banget ya Mas Hanif Ijan. Keren. Tapi ini Mas, nek misalnya pemikirannya Mas Hanif itu diterapkan ke semua orang bahwa psikolog dan psikiaterku adalah teman-teman di sekitarku. Wah, pekerjaan psikolog dan S1 psikologi nang UGM ngene ra payu, Mas. Wah, aku ra payu, waduh cerita karo kancane dhewe. Ya bener juga ya. Tapi kan psikiater, psikolog maupun akhirnya kok dokter gitu. Iya, iya. Itu kan sebenarnya baiknya itu kan tidak memandang pasien itu sebagai pundi-pundi penghasilan. Betul, ya. betul. Kita ngono loh, kita. Iya. Dan juga anu Mas, mungkin yo ketika memang masalah kita semakin berat dan awak dhewe semakin desperate ketika ngobrol karo kancane, di blaming lah, di judging, disalahke. Ya wes kita cari perlindungan yang lebih profesional juga gitu kan. Ya, benar. Tetap emang Kalau perlindungan profesional tidak menolong ya sama urut tanduran. Ya. Ya. Manu. Mungkin hal ini juga film Rujit ini nantinya tidak hanya dikhususkan untuk teman-teman yang mungkin akan merangkul dan berempati pada teman-teman dalam tanda kutip penyintas itu tadi. Mungkin teman-teman yang merasa kok hidupku tidak baik-baik saja ya. Coba nonton Rujit. Ora ketika keluar screening atau keluar nonton tambah mumet ki ora, tapi akan oh iya ya. Rama Bargawa penyelesaiannya ngene iki tapi akhirnya ngene iki dan akan banyak menemukan pelajaran-pelajaran yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari lah, Mas. Yep, betul. Iya. Terus saiki Mas, mungkin mulai rada akhir-akhir. Kenapa kok teman-teman pemirsa semuanya sedulur-sedulur dari Nusa Wayangan harus nonton film Rujit? Yang jelas film yang berangkat dari cerita wayang pasti terus akhirnya walaupun diinterpretasi ulang ya. Itu menurutku suatu hal yang patut diapresiasi. Dalam hal ini entah itu nanti untuk gini. Cerita wayang yang ada di kita itu menurutku tetap perlu dikembangkan, tetap perlu beriringan dengan kemajuan zaman dan salah satu disenengi mungkin platform ya atau wadah film ini, media film ini menurutku rodok cocok untuk mengembangkan itu, mengembangkan dunia pewayangan gitu. Salah satunya dengan menginterpretasi ulang lakon Rama Bargawa ini dan itu teman-teman harus nonton itu. Bagaimana nanti teman-teman juga akhirnya bisa ternyata cerita wayang iso dingenek gitu. Cerita wayang iso difilmkan dengan seperti ini toh. Nah, salah satunya itu dan juga selain yang tadi sudah sempat kita obrolkan juga mengenai gini, dengan seni kita bisa mengetuk yang mungkin jarang terjadi ketika obrolan, ketika bahasa verbal. Dengan seni iso mengetuk sampai pada iya ya dan lain sebagainya. Nah, Rujit menurutku bisa untuk mengetuk sampai ranah itu, sampai pada teman-teman bisa akhirnya bersyukur, terus juga itu tadi empatinya. Tapi itu kembali lagi ke monggo teman-teman rasakan sendiri bagaimana nanti teman-teman ketika pos atau pasca nonton itu tuh apa sih yang dirasakan, karena ya memang pergulatan si Rama Bargawa ini menarik untuk menjadi refleksi di kehidupan sehari-hari. Tak pikir itu sih. Sebelum closing Mas, pertama kali
Mas Hanif sebagai peran Romo Bargowo di film Rujit ini tahu Romo Bargowo dari mana? Wayang. Kelingan Mas, pertama kali seret weruh Romo Bargowo ketika SD, SMP atau pertunjukan wayang apa? Kayak wayang apa kan dari segi fisik kan wis ketok menonjol tuh Mas dari peran wayang lain. Nek aku kalau untuk masalah apa namanya? Kapannya itu aku agak samar-samar lupa ya, tapi yang aku ingat adalah ketika waktu itu Romo Bargowo ki kan blegere meh kaya Werkudara. Tak pikir itu kok Werkudara ngono kuwi. Kok nggawa kapak ngono gitu ya. Oh, ternyata apa tokoh lain yang akhirnya dari situ terus tahulah cari-cari tentang Indilala. Aku juga suka cerita wayang toh. Nah itu ketemu pertama kuwi. Yang aku ingat adalah momen yang aku ingat adalah ikiku apa jenenge? Responku, kok ana Werkudara ning kene ngono. Ning kok ngono. Jangan-jangan Werkudara nek ora duwe sedulur Pandhawa sik suportif, iso dadi Romo Bargowo. Bener. To. Iso. Gondronge padha. Untunge ibune Ibu Kunti selalu menyupport wis le sing santai wae le menjalani hidup le. Kowe arep dapusi gurumu Durna ya kono le carane ngono gitu. Sing penting ibu ra selingkuh. Berawal dari salah terus seleh. Ya, berawal dari aku mah dadi meranke kowe to. Kita sih. Ya kowe, wah Pak Werkudara, neng kok ora duwe kuku ya? Ya ono momen lakon ngetoki kuku kok piye. Iku Doronel Art. Menarik lho kuwi. Menarik. Dan artinya mungkin seperti yang dingendikake Mas Hanif juga bahwa satu media ini misalnya dengan Rujit ini bisa juga membuka gerbang untuk pertunjukan-pertunjukan lain yang mengalihwahanakan lagi cerita-cerita wayang dalam wujud-wujud yang lain. Entah sesuk ki dadi animasi Jumbo, jangan-jangan Jumbo cilikane Werkudara misalnya. Tetep Werkudara. Apa muncul dalam media lain lah. Contohnya film wayang kan cukup jarang ya Mas ya. Cukup jarang terus muncul Rujit. Besok muncul dengan pertunjukan yang lain juga. Di proses ulang, didaur ulang lah cerita-cerita wayang yang menarik dari banyak segi, misalnya ini dengan segi psikologi, besok dari segi ekonomi, segi politik dan lain sebagainya. Oke. Nah, selama ini wayang tuh hanya dieksploitasi sebagai materi horor. Iya, kebudayaan Jawa khususnya wayang juga salah satunya yaitu tadi dieksploitasi untuk sense horor. Benar. Dan ya itu ada sisi positifnya bahwa semua orang akhirnya akan membicarakan itu, tapi banyak juga sisi negatifnya. Ya mungkin akhirnya terframing ya sing akhirnya agak sedikit disayangkan itu kan framingnya adalah framing horor walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Iya, dan dari film Rujit ini nanti framingnya akan berubah. Nah, framing wayang ki horor, bar kuwi framing wayang ki ternyata tokoh-tokoh iki do nganu ya penyintas kabeh ya. Terus mereka akan nonton wayang, jangan-jangan ning lakon liyane wayang kae iki ya duwe masalah ngene, duwe masalah ngene. Kabeh wong sing nonton Rujit dadi do nonton pertunjukan wayang. Dalang-dalang Yojo payu, Yusuf Ansor tambah payu. Wah. Carane ngono lho. Nusa wayangan industrinya tambah gero gitu. Terakhir Mas Hanif untuk menutup obrolan kita. Sebagai seorang penari memerankan Romo Bargowo di film Rujit, wayang movie Bayan Nusa Wayangan ini boleh diberikan kalau Mas Hanif melihat Romo Bargowo sebagai 1, 2, 3 gerakan dalam tari seperti apa wujudnya? Sambil duduk atau sambil berdiri atau dua-duanya boleh? Dua-duanya boleh, nyamani Mas. Masalahnya gini Mas. Duh, boleh alat mati berarti. Tinggal dengkul ya. Maksudnya yang di Rujit ini itu memang menurutku interpretasi terhadap si Romo Bargowo itu lebih neng gini neng nggon wayang wong itu kan juga ada sebenarnya tapi ya wis ngono kae Werkudara strukturnya. Tapi menurutku dalam hal ini Romo Bargowo ini apike menang terus kayak wong bingung ning depresif gitu aja. Nanti enggak. Oke. Spoiler. Oh, sorry. Mungkin sedikit spoiler saja. Bagaimana kemenangan dari Romo Bargowo yang tanpa gerak itu tadi? Oke, sedikit saja Mas.
Oke, tepuk tangan untuk Mas Hanif. Matur nuwun Mas Hanif Johaniko Putra sebagai Romo Bargo di film Rucit. Kita tutup untuk teman-teman juga mengajak rekan-rekan semuanya untuk menonton film Rucit supaya semakin empati, semakin juga memberikan rasa kepedulian kita terhadap para penyintas mental illness juga kepada teman-teman di sekitar kita yang membutuhkan untuk yuk temenin Bargowo dan nemenin Bargowo lain yang ada di sekitar kita. Oke. Info selanjutnya di Instagram tanggal sudah rilis. Oh iya, tanggalnya juga sudah rilis. Ini Mas Hanif tanggal 6 atau 7 Juni. Oke. 6 dan 7 Juni. Jadi akan ada 2 hari penayangan ya Mas ya. Yes. Kalau misalnya besok penontonnya membludak juga diperpanjang lagi 8, 9, 10. Pokoknya targetnya sampai adalah Desember. sampai Desember. Alhamdulillah, amin. Targetnya adalah mengalahkan Jumbo. Wah, amin. Kita era mungkin tapi jamin. Oke, kita tutup buat pemirsa semuanya. Ada teaser yang akan ditayangkan oleh Mas Produser. Teaser yang baru. Wah, syukur wing ngedit meneh. Matur nuwun Mas Hanif. Yuk temenin Bargo.